Halo guys, kali ini aku ingin menceritakan alur cerita film yang berjudul Anaconda. Film ini dirilis tahun 1997 dan disutradarai oleh Luis Llosa. Film ini menceritakan tentang ular anaconda yang memakan manusia. Ular ini sudah dipercayai dan diceritakan secara turun-temurun oleh suku pedalaman lembah sungai Amazon. Bagaimanakah kelanjutan alur cerita film ini? Langsung aja kita mulai. Di awal film, kita melihat seorang pria. Pria ini bernama Pocher. Pria ini berusaha menghubungi seseorang dan meminta pertolongan. Tiba-tiba, ada yang menyerang dari bawah kapal dan membuat papan kapal pecah. Pria ini berlari ke atas kapal dan memanjat tiang. Kemudian, ada sosok yang mendekatinya. Karena pria ini ketakutan, dia pun menembakkan kepalanya sendiri. Kemudian scene beralih di hotel. Nampak seorang wanita menggunakan baju putih. Wanita ini bernama Nona Terry Flores. Nona Terry Flores ialah seorang sutradara film. Ia nampak sedang memperhatikan foto suku pedalaman. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria. Pria ini bernama Profesor Kell. Profesor Kell ialah seorang ahli yang mampu mencari suku pedalaman. Ia mengatakan bahwa ia telah mengumpulkan bukti tentang suku yang ingin mereka cari, yaitu suku Sirisama. Mereka pun ingin membuat film dokumenter tentang peradaban suku tersebut. Kemudian, mereka pun menyewa sebuah kapal untuk perjalanan mereka untuk mencari suku tersebut. Nona Terry pun mengajak rekan-rekannya yang bernama Dennis, Gary, Wedrick, Danny, dan Matteo. Modal tekad yang kuat, mereka pun langsung berangkat. Di perjalanan mereka, tiba-tiba hujan turun deras disertai angin kencang. Kemudian nampak seseorang meminta pertolongan karena kapalnya tersangkut akar. Mereka pun segera mendekat dan menolong orang itu. Orang ini bernama Paul Saron. Ia ialah seorang penangkap ular untuk kebun binatang dan kolektor. Mereka pun mengatakan misinya pada Saron. Lalu Saron mengatakan ia pernah melihat suku tersebut. Profesor Kell pun meminta pada Saron untuk menunjukkan lokasi di mana Saron melihat suku itu. Saron pun akan menunjukkan lokasi suku itu karena mereka telah menolongnya tadi. Sehari semalam perjalanan, tibalah di suatu tempat. Kell pun melihat sesuatu, yaitu patung ular. Saron mengatakan itu patung buatan suku Sirisama yang menyembah ular. Namun, Profesor Kell meyakini bahwa patung itu merupakan legenda suku Maku, bukanlah suku Sirisama. Kapal terus berjalan. Tak lama kemudian, tiba-tiba tali kapal tersangkut di baling-baling, yang membuat kapal terhenti. Profesor Kell pun segera terjun ke air untuk memotong tali itu. Tiba-tiba, Profesor Kell pun diserang sesuatu yang masuk ke mulutnya. Ia pun tak bisa bernapas. Ternyata, yang menyerang Profesor Kell ialah tawon beracun dan mematikan. Saron dengan cepat mengambil pisau dan sedotan. Saron pun menusukkan pisau ke leher Profesor Kell dan menaruh sedotan itu di antara tusukan itu. Profesor Kell pun bisa bernapas kembali, namun ia belum bisa sadarkan diri. Nona Terry dan yang lainnya pun ingin mundur dan segera membawa Profesor Kell ke rumah sakit. Saron pun menunjukkan jalan pintas agar cepat kembali. Karena mereka tak ada pilihan, mereka pun menuruti petunjuk Saron. Tiba-tiba di perjalanan mereka harus terhenti, dikarenakan ada tembok yang menghalangi di sungai. Karena tak punya pilihan, Saron dibantu oleh Gary meledakkan tembok itu menggunakan dinamit.
Ledakan itu pun membuat mereka harus kehilangan bahan bakar karena terkena kayu dan hanya tertinggal satu drum bahan bakar. Scene beralih di suatu tempat di mana Sharon melihat sebuah kapal karam. Ia pun mengatakan bahwa di kapal itu bisa saja ada bahan bakar. Ia pun ditemani Matteo dan Danny ke kapal itu. Kapal itu ternyata kapal yang di awal cerita tadi. Sharon hanya menemukan peti dan tidak menemukan bahan bakar. Sharon dan Danny pun segera kembali ke kapal. Namun Matteo tertinggal di belakang kapal. Matteo pun terjatuh ke dalam air. Tiba-tiba dengan cepat ular anaconda raksasa menggigit dan melilit Matteo, membuat Matteo tewas. Karena Matteo tak kunjung kembali, Sharon pun melemparkan kulit ular panjang dan besar ke arah mereka. Mereka pun terkejut. Sharon mengatakan ular anaconda inilah yang telah memakan Matteo. Mereka semua pun ketakutan. Di malam hari, Sharon pun mengajak Gary untuk menangkap ular itu secara hidup-hidup dan dijanjikan akan mendapat uang yang banyak. Gary pun tertarik dan setuju ingin menangkap ular itu. Di pagi hari, Sharon menggunakan senapan menembak anak kera yang untuk dijadikan umpan untuk menangkap ular itu. Di malam hari, Sharon pun memancing ular itu. Tiba-tiba, ular itu pun memakan umpan dan mereka semua pun terkejut. Ular itu muncul ke permukaan dan mengamuk, berusaha melepaskan pancing itu dari mulutnya. Tiba-tiba, pancing itu pun terlepas. Ular itu mengamuk di kapal, membuat Dennis terjatuh ke dalam air. Gary pun dengan cepat terjun untuk menyelamatkan sang pacar. Ular itu pun dengan cepat juga turun ke air. Dennis pun berhasil naik ke kapal. Namun, Gary lah yang menjadi korban keganasan ular itu. Ular itu menggigit dan melilit Gary dan membawa Gary ke dalam air. Gary pun tewas. Karena mereka semua telah muak dengan Sharon, dari arah belakang, Wedrick memukul kepala Sharon hingga berdarah menggunakan tongkat golfnya. Sharon pun terjatuh pingsan. Mereka pun segera mengikat Sharon di tiang kapal itu. Sampailah mereka di suatu tempat, yaitu air terjun yang sangat indah. Namun tiba-tiba kapal mereka kandas. Danny, Terry, dan Wedrick pun segera turun ke air untuk mengikat tali di pohon agar bisa menderek kapal itu dan segera pergi dari tempat itu. Di kapal, Dennis pun berusaha ingin membunuh Sharon dengan menggunakan pisau. Namun, dengan cepat, Sharon menerjang dan mencekik Dennis menggunakan kakinya. Danny pun kehabisan napas dan ia pun tewas. Di air, Danny melihat gelombang besar di rerumputan. Danny pun berteriak agar mereka semua cepat kembali ke kapal. Benar saja, ular itu datang kembali. Wedrick pun terjebak dan harus lari ke bebatuan air terjun itu. Ular itu pun terus mengejar Wedrick. Wedrick pun melompat dari batu itu dengan cepat. Ular itu langsung menggigit dan melilit Wedrick hingga tewas. Sharon pun dengan cepat melepaskan ikatan di tangannya dan kemudian menyerang Terry dan Danny. Ketika ia ingin menembak Danny, dari arah belakang, Kel pun datang dan menusukkan anak panah bius di punggung Sharon. Dengan cepat, Danny menyikut muka Sharon, membuat Sharon terjatuh ke dalam air. Kapal berhasil diderek. Mereka pun pergi dari tempat itu. Tiba-tiba, mereka pun melihat gedung tua. Danny dan Terry pun ke gudang itu bertujuan mencari bahan bakar. Benar saja, ia melihat beberapa drum bahan bakar. Ternyata Sharon belum mati. Dari arah belakang, ia memukul Danny dan Terry hingga pingsan. Ketika mereka berdua sadar, mereka pun telah diikat dan diletakkan di tengah-tengah jaring. Kemudian, Sharon menumpahkan darah kera ke tubuh mereka berdua. Mereka dijadikan umpan untuk menangkap ular itu. Dasar gila ini Sharon. Tiba-tiba dari arah atas, ular anaconda raksasa itu pun turun dan mendekati mereka berdua. Dengan cepat, Sharon menarik tali jaring itu
membuat ular itu pun terperangkap di jaring. Saron mengikatkan tali itu ke tiang gudang, namun tiang itu tak kuat menahan dan hancur. Ular itu pun berhasil keluar dan langsung mengejar Saron. Ular itu langsung menggigit dan melilit membuat pembuluh darah Saron pecah. Lalu ular itu menelan Saron. Dani dan Terry pun berusaha lari, namun ular itu terus mengejar Terry dan membuat Terry harus lari ke tangga yang menuju atas menara gudang itu. Dani pun mengampak ekor ular itu. Dani pun dengan cepat ingin meledakkan tower itu. Dari atas tower, Terry pun terjun ke dalam air. Dan tower itu pun meledak, membuat ular itu pun terbakar. Mereka mengira ular itu telah mati. Tiba-tiba, ular itu muncul di hadapan Terry. Dengan cepat, Dani mengampak kepala ular itu hingga benar-benar tewas. Kemudian, Kel pun sadarkan diri. Ketika ia berduduk di luar kapal, ia pun melihat sekelompok suku Shirisama mendekati mereka. Dengan cepat, Dani mengambil kameranya dan merekam suku tersebut. Cerita pun tamat. Sekian dulu alur ceritanya. Jika ada salah, mohon minta maaf. See you next time.